Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat kalkulator fisika untuk rangkaian hambatan berdasarkan dari contoh soal ini ya. Ini saya besarkan dahulu. Nah ini. Nah di contoh soal ini terdapat suatu rangkaian ini. Jadi di sini ada 4 buah resistor. Di sini ada R1 besarnya 4 ohm, kemudian ada R2 besarnya 2 ohm, kemudian ada R3 besarnya 2 ohm, dan R4 besarnya 3 ohm. Nah, kemudian dihubungkan dengan suatu sumber tegangan sebesar 12 volt. Nah, dari soal ini yang ditanyakan, yang pertama adalah berapa besar hambatan penggantinya atau R totalnya. Kemudian yang kedua, berapa kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut atau I totalnya. Dan yang ketiga adalah berapa besar kuat arus yang melalui R1 dan R2. Berarti R1 di sini ya, dan R2 di sini. Berarti berapa besar I1 dan I2-nya. Gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaannya, nah kita analisis dulu rangkaiannya. Ini kan rangkaiannya itu R2 itu kan diparalelkan terhadap R3 ya, kemudian diserikan terhadap R1 dan R4. Nah, kita cari dulu untuk rangkaian pengganti paralel R2 dan R3 ini. Jadi ini misalkan kita kita ganti dengan hambatan penggantinya, kita sebut dengan R23. Nah, R23. Nah, kita cari dulu besar R23 ini berapa gitu kan. Nah, untuk rangkaian paralel kan berlaku ini ya, jadi untuk mencari hambatannya itu kan seper R total itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah titik-titik-titik ditambah seper Rn. N-nya ini adalah jumlahnya hambatannya ya, atau resistornya. Nah, di sini kan R-nya hanya ada 2 ya, R2 dan R3 ya kan, maka seper seper R23 itu sama dengan seper R2 ditambah dengan seper R3. Nah, R2 2, R3 2, berarti 2 per 2, ini 2 ya, 2. Nah, ini kan seper R23, berarti R23 nya adalah 1 ohm. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah memperoleh ini nilainya itu adalah 1 ohm, kemudian kita serikan terhadap R1 dan R4. Nah, untuk rangkaian seri itu kan berlaku seperti ini. R totalnya itu sama dengan R1 ditambah dengan R23 ditambah dengan R4. Berarti 4 ditambah 1 ditambah 3, hasilnya adalah 8 ohm. Itu untuk R total di sini, ini adalah 8 ohm. Oke. Kemudian kita mencari yang I totalnya. Nah, untuk mencari I totalnya itu V total dibagi dengan R totalnya. V totalnya berapa? V totalnya 12. R totalnya berapa? R totalnya adalah 8 dari yang kita cari tadi itu. Ini ya. Jadi 12 dibagi 8 itu adalah 1,5 ampere. Nah, selanjutnya kita mencari I1 dan I2. Nah, I1 perhatikan ya untuk rangkaiannya. I1 kan berarti di sini ya, I1. Nah, dia kan seri terhadap I23 dan I4 ya kan. Nah, untuk rangkaian seri maka nilainya itu adalah I total atau berlaku I total itu sama dengan I1 sama dengan I23 sama dengan I4. Nah, I totalnya kita udah dapat nih, yaitu 1,5 ampere. Berarti nilai I1 nya itu adalah sama dengan I totalnya, yaitu 1,5 ampere. Nah, selanjutnya kita cari untuk yang I2. I2 berarti yang di sini ya. Nah, di sini ini kan berarti dia paralel terhadap yang I3 ya. Nah, kita lihat kalau misalkan paralel, nah I total ini maksudnya adalah I23 ya. I23 itu sama dengan I2 ditambah dengan I3, sehingga kita cari untuk I2 nya itu adalah ini V2 dibagi dengan R2. Nah, R2 nya kita udah dapat nih, udah ada berapa, yaitu 2 ohm ini ya, R2 nya 2 ohm. V2 nya udah ada belum? V2 nya kita belum tahu nih berapa. Nah, kita lihat lagi ketentuan untuk tegangannya, untuk beda potensialnya. Nah, apabila dia dirangkai seri, berarti kalau dirangkai seri yang tadi itu ya, yang V1, V23 dan V4 itu, maka V totalnya, ini V total ya, V seri di sini maksudnya V totalnya itu adalah
V1 ditambah dengan V23 ditambah dengan V4-nya. Nah, berarti untuk yang V23 pada rangkaian paralel berlaku V23 itu sama dengan V2 sama dengan V3. Sehingga saat kita memperoleh nilai V23, itu nilainya sama dengan V2-nya. Nah, kita cari dulu untuk yang V23. V23 itu sama dengan I23 dikalikan dengan R23. Nah, I23-nya itu adalah ini, yaitu 1,5 ampere. Kemudian R23, R23-nya tadi kita udah memperoleh di sini ya. Ini R23 yaitu nilainya 1, sehingga V23 itu nilainya adalah 1,5 volt. Sehingga nilai V2-nya sama 1,5 volt. Sehingga kita bisa mencari nilai I2 itu sama dengan V2 yaitu 1,5 dibagi dengan R2 yaitu 2, sehingga 1,5 dibagi 2 nilainya adalah 0,75 ampere. Itu ya untuk analisis secara hitung-hitungan manualnya. Nah, kemudian kita sekarang buat kalkulator fisikanya dengan menggunakan MATLAB, GUI MATLAB. Ini kita keluar dulu. Nah, kita buka dulu MATLAB-nya, kemudian kita ketikkan GUID. Kemudian create new GUI, blend GUI, oke. Nah, kita buat desain kalkulatornya dulu ya. Untuk judulnya di sini saya menggunakan static text. Ini kita klik 2 kali. Kemudian backgroundnya saya ubah warna menjadi putih. Kemudian font size-nya ini saya ubah menjadi 15. Kemudian untuk string, nah ini ya. Ini judulnya saya tulis, saya ganti kalkulator rangkaian hambatan, kalkulator fisika ya, fisika rangkaian hambatan. Oke. Nah, kemudian ini saya kecilkan dahulu. Nah, kemudian di sini kita klik panel. Nah, panel di sini. Ini di sini akan saya buat untuk ini warnanya saya ubah dulu jadi biru. Kemudian title-nya ini saya buat untuk panel diketahui. Oke. Nah, kemudian kita inputkan apa aja variabel-variabel diketahuinya. Nah, kayak yang di sini tadi, variabel diketahuinya yang pertama kan ada R1, R2, kemudian ada R3, kemudian ada R4 dan ada V-nya. Nah, ini kita masukkan ke sini tadi. Nah, kita klik static text. Sini ya. Yang pertama itu adalah R1. Satuannya adalah ohm. Oke. Nah, kemudian ini kita geser. Kemudian ini kita duplikat saja ya, duplikat. Kita klik 2 kali, kemudian kita buat dia untuk R2. Oke. Kemudian kita buat untuk yang R3-nya. R3. Oke. Kemudian R4. Ini untuk R4-nya. Dan yang terakhir untuk V-nya ya. Ini untuk V-nya. V satuannya adalah volt. Oke. Nah, selanjutnya kita klik edit text di sini. Nah, ini edit text ini nanti kita gunakan untuk masukkan dari variabel inputannya. Nah, ini tulisan edit text-nya. Kita hapus saja. Sehingga nanti saat kita udah ngerun, nanti kita tinggal langsung masukin angka-angkanya saja. Tanpa menghapus tulisan edit text-nya.
Nah, kalau udah, kita klik panel lagi. Nah, di sini kita buat untuk yang ditanyakan. Nah, tadi yang ditanyakan apa? Nah, tadi kan yang ditanyakan ada 4 ya. Yang pertama adalah hambatan pengganti, yang kedua kuat arus pada rangkaian tersebut atau I total, yang pertama R total, yang kedua I total, yang ketiga adalah I1 dan I2-nya. Yang pertama A ya. A itu adalah tadi kan R total. R totalnya berapa? Oke. Ini kan dia di tengah ya, di center. Nah, ini kita ganti ke list. Font size-nya kita ubah ke 10 ya. Oke, biar agak besaran dikit. Nah, kalau udah, kita buat yang poin B. Poin B tadi adalah I total. Jadi ini adalah I total. Oke. Kemudian yang poin D, poin C ya. Poin C tadi kan I1 dan I2 ya. Nah, ini saya ubah sendiri-sendiri aja. Jadi yang C itu adalah I1-nya. Nah, kemudian kita buat satu lagi, itu untuk D-nya. D itu adalah I2. Oke. Ini kita kecilkan dahulu. Oke, nah kalau sudah, di soal ini itu kan ada gambarnya ya. Gambar ini sebenarnya udah saya ambil, udah saya simpan, saya save dalam bentuk JPEG seperti ini. Nah, sudah saya simpan gambarnya seperti ini. Jadi gambarnya itu angka yang diketahui itu saya hilangkan, besarannya berapa, nilainya berapa, sehingga nanti saat kita membuat kalkulator di sini, angkanya itu tergantung kita memberikan masukan berapa, tidak terkait atau tidak terikat dengan yang diketahui dari gambar si soalnya tersebut. Kita menggunakan axis. Selanjutnya kita menggunakan push button. Nah, selanjutnya kita klik panel satu lagi di sini. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menampilkan hasilnya atau jawabannya. Ini kita klik 2 kali, kemudian ini warnanya kita ubah. Di title-nya kita ganti dengan jawaban. Selanjutnya kita tuliskan dulu. Nah, yang pertama itu ini ya, R totalnya ya, R total dalam satuan ohm. Oke. Nah, ini ya, ini kita ubah posisinya itu ke list aja. Kita buat untuk I totalnya. I total satuannya ampere. Kemudian satu lagi, ini untuk tadi I1 ya, I1, oke. Satu lagi
I2. Oke. Nah, kemudian kita klik edit text. Edit text ini kita gunakan untuk menampilkan hasil. Nah, tulisan edit text-nya ini kita hapus saja. Kemudian kalau sudah ini kita ubah warnanya jadi biru aja biar sama ini ya. Oke. Backgroundnya juga kita ubah warnanya menjadi biru. Nah, oke. Kita kecilkan set. Nah, kemudian kita save. Oke. Nah, keluar editornya ya. Nah, di sini nanti kita akan memberikan perintah untuk menjalankan program yang kita buat. Nah, misalkan nih yang pertama adalah kita memberikan perintah pada hitung. Nah, berarti di sini kita memberikan perintahnya. Tadi kan push button 1 ya. Push button 1 berarti di sini. Nah, untuk memberikan perintah yang pertama, kita perkenalkan dulu variabel-variabelnya. Jadi diketahuinya itu apa aja. Nah, untuk yang diketahui ini perlu kita perhatikan untuk tag dari edit text-nya. Nah, untuk R1 itu tag-nya itu adalah edit 1. Kemudian untuk R2 tag-nya adalah edit 2. Untuk R3, nah tag-nya edit 3. Untuk R4 di sini tag-nya edit 4, dan untuk ini V-nya itu tag-nya adalah edit 5. Itu yang akan kita gunakan di penulisan perintah di sini. Nah, yang pertama adalah R1. Tadi kan edit 1 ya. String. Nah, ini persamaan-persamaan yang kita gunakan. Kemudian kita tuliskan perintah untuk menampilkan hasilnya. Nah, untuk menampilkan hasilnya, di sini tadi itu ya, di sini. Jadi, kita perhatikan dulu tag-nya. Di sini tag berapa? Ini tag-nya tag 6 untuk R totalnya. Untuk E totalnya, ya tag-nya adalah tag edit 7 ya, edit 7. Kemudian yang di sini edit 8. Yang di sini tag-nya edit 9. Nah, yang di sini tadi adalah edit 6. Oke. Kita masukkan di sini.
Nah, sudah. Ini adalah perintah. Ini adalah perintah di push button hitung ya. Ini kita cek dulu. Nah, kemudian kita berikan perintah juga untuk yang di push button resetnya. Di sini ya. Oke, di mana? Di sini. Nah, ini adalah perintah untuk meresetnya. Ini kita save dulu. Kemudian kita berikan perintah lagi untuk close-nya atau tutupnya. Nah, di sini kita tinggal tuliskan aja close. Kita save. Selanjutnya, kita menuliskan perintah untuk aksesnya ya, untuk gambarnya. Ini. Oke, kita save, kemudian kita run. Change folder. Nah, ini dia hasilnya. Hasil dari kalkulator yang kita buat. Nah, untuk yang diketahuinya, nah misalkan kita kasihkan masukan ya, kita berikan masukan. Tadi masukannya adalah, kita cek dulu di sini. R14, R22, R32, R4-nya 3, kemudian V-nya 12. Kita inputkan. 4, kemudian 2, 3, 12. Hitung. Nah, sama ya hasilnya ya. Jadi, untuk R totalnya itu adalah 8 ohm. Kemudian I totalnya itu adalah 1,5 ampere. Kemudian I1-nya itu 1,5 ampere. Kemudian untuk I2-nya itu adalah 0,75 ampere. Oke. Nah, selanjutnya ini juga bisa kita klik reset. Oh sebentar, ini nggak hilang ya, harusnya hilang kayak di R1 R2. Kita cek dulu kira-kira kenapa. Klik. Nah, oke. Nah ini ya di sini. Ini adalah bukan koma ya, tapi titik. Nah ini kita save dulu. Kalau sudah, kita run lagi. Hilang gitu ya. Nah, kita coba kasih atau berikan masukan lagi, misalkan angkanya acak 4, 4, 5, 2. Di sini adalah 24. Nah, keluar nilainya, kita reset, klik, nah hilang, kemudian kita close, tutup. Ketutup. Oke. Berikut ya video kali ini tentang kalkulator fisika untuk rangkaian hambatan. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.